Saya tahu betul bagaimana perjuangan beliau Ki Haji Fakhrillahi Askhal, karena dari sebelum terbentuknya Fakhrsmania saya sudah jalan bersama beliau, dan beliau memperjuangkan Bangkalan menjadi kota zikir dan sholawat. Tujuannya untuk membentengi Bangkalan. Pertama, membentengi Bangkalan dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Acara waktu itu masih zikir, dimatikan lampu, beliau pingsan. Kemudian beliau diangkat ke musalla, saya ceramah. Setelah ceramah saya kembali ke musalla tersebut, beliau mengatakan, Habib, saya nggak ada keinginan untuk hidup lagi, Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillati bini'amihi tatimmus salihat wa bidzikrihi tatanazzalur rahmat wa bidzikri habibihi Muhammad tatanazzalul barakat. Alladzi ja'ala Bangkalan kota zikir was salawat. Wa salatullahi wa salamuhu ala sayyidi sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad Sadatil qadat wa ashrafil bariyat wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil qadat wa tabi'ina lahum bi ihsanin min yaumina hadha ila yaumil qiyamat. Amma ba'du. Yang saya hormati para kiai, para alim, wabil khusus Kiai Haji Abdul Hannan Nawawi yang selalu setia menemani almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Fakhri beserta segenap pengurus Fakhrsmania. Yang saya hormati istri beliau Neng Aya beserta putra-putranya terutama Lora Nain dan juga mantunya Lora Muhammad, Bapak PLT Bupati Bangkalan, Bapak Haji Mughni beserta segenap jajaran Forkopimda dan segenap aparatur pemerintah yang hadir baik sipil maupun TNI Polri, segenap Syekharmania dan Fakhrsmania yang hadir pada malam hari ini. Ini adalah bukti nyata suksesnya perjuangan beliau almarhum al-maghfurlah Ki Haji Fakhrillahi Askhal. Semoga apa yang telah beliau lakukan untuk Bangkalan dan masyarakat Bangkalan dibalas oleh Allah dengan balasan yang setimpal. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Saya tahu betul bagaimana perjuangan beliau Ki Haji Fakhrillahi Askhal, karena dari sebelum terbentuknya Fakhrsmania saya sudah jalan bersama beliau, naik turun gunung, nggak tembus mobil, naik kuda, nggak bisa naik kuda, jalan kaki di antara sawah sampai kaki saya belepotan, harus copot sandal. Itu saya jalan bersama beliau dari saya belum punya mobil, sedangkan saya punya mobil tahun 2010. Berarti dari sebelum 2010, karena setelah ada Suramadu, karena beliau menyuruh sopir-sopir beliau untuk menjemput saya ketika untuk menghadiri acara.
Sampai saya punya mobil pun para sopir beliau bilang, "Beb, nggak apa-apa Beb, tetap kami mau jemput, bilang aja kepada beliau Kiai Fakhri." Saya bilang saya nggak enak, saya sudah punya mobil masa masih dijemput ya. Maka perjuangan yang penuh susah dan payah dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan yang nggak mudah, dan beliau memperjuangkan Bangkalan menjadi kota zikir dan sholawat. Tujuannya untuk membentengi Bangkalan. Pertama, membentengi Bangkalan dari murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada majelis, maka Allah akan murka kepada suatu daerah. Apalagi kalau di daerah tersebut ada kemaksiatan dan orang yang berilmu mendiamkan kemaksiatan tersebut. Sudah cukup peringatan Allah bagi kita. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di laut dan di darat karena perbuatan manusia. Karena Allah murka. Sebab tidak ada majelis yang menandingi murkanya Allah. Satu majelis yang baik akan menutup murka Allah akan 40 kegiatan kemaksiatan. Maka inilah yang diusahakan oleh beliau. Sampai-sampai kita lihat bagaimana dalam satu malam berapa acara beliau hadiri. Masya Allah. Kalau saya nggak mampu, terus terang saya nggak mampu. Saya 2 acara aja sudah bingung saya. Abuh, udah reman ya kah? Acara saya kedua, teki ngantosi, iki. Sedikit-sedikit di telepon, Beb sudah di mana? Belum ceramah di acara pertama. La ilaha illallah. Kadang-kadang ditanya, Beb di mana? Dijawab OTW. Ditanya lagi, Beb di mana? OTW. Ditanya lagi, Beb di mana? OTW singkatan O ojo T takon W wae. Ojo takon wah. Mau ditunggu monggo, nggak ditunggu nggak apa-apa. Itu aja kok repot ya. Nah ini saya baru 2 acara. Bagaimana dengan beliau yang satu malam 4, 5, Masya Allah. Saya juga pernah dijebak sama beliau, terus terang aja. Saya disuruh hadir acara di Galis, beliau nggak bisa datang. Akhirnya saya habis ceramah disuruh sholawatan saya. Padahal suara saya ya pas-pasan. Subhanallah. Semangat yang luar biasa. Sampai-sampai pernah ada yang tanya, ya Kiai kapan antum istirahat? Teki mon mate. Teki mon ma. Subhanallah. Karena beliau ingin membentengi Bangkalan dari murkanya Allah. Sebab Bangkalan ini dikelilingi laut. Dikelilingi Tasik. Aceh namanya Serambi Mekah kena tsunami. Kenapa? Karena di Aceh nggak ada majelis. Sedangkan kemaksiatan semakin merajalela. Nah, di Bangkalan bukannya nggak ada maksiat, ada. Akan tetapi tertutup dengan majelis-majelis yang baik. Allah tidak menurunkan murkanya ke kota Bangkalan karena di kota Bangkalan ada majelis-majelis yang baik. Itu yang pertama, yang sangat penting. Karena apa? Ketika ada majelis Allah mencurahkan rahmat. Kalau sudah rahmat Allah, rahmatullahi idza waqa'a fil biqa'i intashar. Rahmat Allah kalau turun di satu tempat akan tersebar ke sekitar tempat tersebut, memberikan berkah bagi tempat yang di situ ada majelis. Karena setiap majelis seperti ini yang hadir malaikat. Bukan hanya saya dari sorba aja saya rabu nih kak. Saya dari langit rabu. Engki. Karena dalam hadis sahih Bukhari, Inna lillahi malaikatan siyahiyin. Allah ini memiliki malaikat yang selalu berjalan.
Kenapa selalu berjalan? Yaltamisuna majalisa dzikri. Mereka mencari majelis zikir. Dulu saya ingat juga Kiai Hanan, juga para kiai yang lain, bagaimana Kiai Fakhri memulai dengan zikir sampai dimatikan lampu, sebelum beliau kemudian menggantinya dengan sholawatan dan membentuk Fakhrsmania. Yaltamisuna majalisa dzikri, juga dalam sholawatan terkadang kita di tengah-tengah sholawat la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir. Juga sholawatannya juga mengandung zikir kepada Allah. Kalau sudah ketemu majelis zikir, malaikat ini hadir. Jadi mohon malaikat poin sejauh dari langit hadir orang Bangkalan tak rabu, sungguh lalu debuna malaikat cucian delu nggak dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai majelis zikir, malaikat itu memanggil kita ketika kita bubar. Qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukumul hasanat. Bubarlah kalian dari majelis kalian, dosa kalian sudah diampuni oleh Allah. Bahkan kemaksiatan yang pernah kalian lakukan dirubah oleh Allah menjadi amal kebaikan, dapat pahala. Alhamdulillah. Kemudian setelah selesai, malaikat lapor ke Allah, ditanya sama Allah, kaifa wajadta ibadi, bagaimana engkau mendapati hamba-hambaku, yuhallilunak wa yumajjidunak wa yusabbihunak, mereka mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah, mereka mengucapkan kalimat tasbih subhanallah, mereka mengagungkanmu ya Allah. Makanya di antara sholawatan itu ada subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Hal ra'auni, apakah mereka melihat aku? Enggak ada yang pernah melihat Allah. Kita jangan menghayal kita melihat Allah. Kalau sudah seperti sekelas Al-Imam Ahmad bin Hanbal, sekelas Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, mereka mengatakan ra'aitullaha azza wa jalla fil manami mi'ah marrah. Aku bermimpi Allah 100 kali. Tapi kalau kita, waduh, setan pola lagi. Ini Allah nih kah? La ilaha illallah. Bagaimana kalau mereka melihat aku? Niscaya mereka tidak akan pernah berhenti berzikir ya Allah. Kita lihat bagaimana junjungan kita Nabi Muhammad yang dalam bulan Rejab kemarin, sekarang sudah Sya'ban, itu melihat Allah. Jangankan mata beliau terbuka, bangun, nggak tidur, mata beliau tertutup, terpejam tidur. Qalban idza namatil ainani lam yanami. Kedua mata beliau terpejam tidur, hati beliau nggak pernah tidur, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi matana merem tedung, atena adik kirmun kaula ajunan matana melak, atena tedung. La ilaha illallah. Terkadang dalam majelis mon acara mas serius, nggih, penyasete tedung, apalagi saya acara mampol sepuh abuh saya budi tedung sedaja ke. La ilaha illallah. Maka yatlubun, mereka minta apa yang hadir? Minta apa Pak? Wahai saudara-saudari Fakhrsmania, minta apa? Minta apa? Hah? Jadi Bupati Bangkalan? Oh, oke, wah, mencalonkan dimin ke. Minta suar, minta surga ya Allah. Hal ra'auha, apakah mereka melihat surga? La. Bagaimana kalau mereka melihat surga? Ya Allah, nggak bakal berdiri dari sejadah mereka ya Allah. Ibadah terus kepada Allah karena sudah melihat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa bimadza yasta'idzuun minni, mereka berlindung kepadaku dari apa? Min narik, dari neraka-Mu ya Allah. Apakah mereka melihat neraka-Ku? Tidak ya Allah. Padahal siksa kubur jauh lebih pedih dari semua azab dunia dijadikan satu. Jauh lebih pedih. Sedangkan siksa di padang mahsyar jauh lebih sakit daripada siksa kubur. Siksa neraka jauh lebih sakit daripada siksa di padang mahsyar. Na'udzubillahi min dzalik. La ya Rabb, bagaimana kalau mereka melihat neraka? Ya Allah, ketika hadir majelis nggak bakal nyolong HP ya Allah. Karena setiap majelis pasti boda HP seelang nih kaki. Jadi orang nikah hadir dari compok nawa itu nyolong. La ilaha illallah. Bahkan Habib Syekh tadi waktu kapan itu ada di Tanjung Bumi, ketika disampaikan oleh Rakaror, hati-hati HP-nya katanya Rakaror. Loh, Habib Syekh kaget. Ada orang kehilangan HP di majelis. Banyak beb benih setung. Oh, berarti bodoh maling cuken si Rabu nih. La ilaha illallah. Makanya lain kali kalau ke majelis bawa batu bata aja ya. Jadi kalau ada maling nyolong, yang dicolong batu bata. Nah, kita tinggal ketawain aja. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau mereka melihat neraka-Mu ya Allah, niscaya mereka nggak berani bermaksiat ya Allah. Akan meninggalkan kemaksiatan sejauh-jauhnya ya Allah. Karena kemaksiatan bukan karena hanya ada niat sang pelaku, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Terkadang tak poro nyolong, tapi datang ke majelis beda sepeda motor, kontaknya ada di sepeda motor, maka yang nggak niat nyolong akhirnya nyolong, karena beda kesempatan. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal mencuri ini ya Allah akan menyesal kelak di hari kiamat kalau pernah mencuri di atas muka bumi ini. Namanya mencuri ya tetap mencuri. Loh beb, saya mencuri duitnya suami. Namanya mencuri tetap mencuri. Izin bu, mon poron minta kepada lake kak, minta kak obeng kak untuk belanja kak engki. Minta bu, pak, minta jalan-jalan kak ke toko emas kak. Ya cek sarang lakein ke toko emas. Ketika mau turun dari sepeda motor, nggak usah deh. Loh, kok nggak usah? Katanya kan cuma jalan-jalan ke toko emas, nggak beli emas. Kamu sudah cukup dapat Mas Joko 60 kilo ini sudah cukup. Nggak usah cari emas yang lain ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Maka Allah mengatakan, Ishhadu ya malaikati fa inni qad ghafartu lahum. Saksikanlah wahai malaikatku, aku mengampuni dosa semua orang yang hadir di majelis. Amin ya rabbal alamin. Malaikat kan tahu hati kita. Ya Allah, fihim fulan ibnu fulan hadara li hajah. Ya Allah, di antara mereka itu ada namanya fulan bin fulan hadir ke majelis karena suatu keperluan ya Allah. Kita termasuk nyolong gelak nikah. Datang ke majelis untuk jualan, ya. Datang ke majelis untuk ketemu sama teman. Datang ke majelis untuk rindu sama Ra-Oop, Oop mania, dan lain sebagainya. Maka Allah menyampaikan humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah sekelompok kaum, siapapun yang duduk sama mereka tidak akan celaka, dia juga dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diinginkan oleh beliau Ki Haji Fakhrillah, bukan hanya manfaat untuk diri sendiri. Sebab saya pernah hadir acara waktu itu masih zikir, dimatikan lampu, beliau pingsan, kemudian beliau diangkat ke musalla, saya ceramah. Setelah ceramah saya kembali ke musalla tersebut, beliau mengatakan, Habib, saya nggak ada keinginan untuk hidup lagi Habib. Karena mungkin dalam pingsannya beliau sudah melihat sesuatu yang nikmat, sudah melihat sesuatu yang indah.
Saya cuma nyampaikan Kiai, kita hidup di dunia ini untuk dakwah Kiai. Kalau bukan untuk dakwah, ngapain kita mau hidup di dunia? Kalau bukan untuk mencari ridha Allah, buat apa kita hidup di dunia? Kalau cuma mengumpulkan dunia, apa bedanya kita sama orang kafir? Kalau cuma untuk bersenang-senang di dunia, apa bedanya kita sama binatang Kiai? Ini yang kita cari, membuat senyum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membuat senang para salaf terutama Sayyidina Abul Hasan Asy-Syadzili, membuat bahagia mereka, membuat gembira mereka. Beliau pun, ya betul Habib, kalau bukan karena dakwah saya nggak mau hidup lagi di dunia ini, mau mati saja Habib. Subhanallah, sekarang beliau menikmati hasilnya di alam kubur. Darul Jaza, tempat pembalasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, agar terhindar dari murka Allah. Yang kedua, agar dapat rahmat Allah, karena setiap ada majelis dicurahkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, supaya dosa kita diampuni oleh Allah. Yang keempat, supaya kemaksiatan kita dirubah oleh Allah menjadi amal kebaikan. Dan juga membentengi kota Bangkalan dari aliran-aliran yang nggak bener. Alhamdulillah sampai sekarang nggak masuk ini aliran-aliran nggak bener ke kota Bangkalan, betul? Karena Bangkalan ini pintu masuk Madura. Itulah pemikiran beliau pada waktu itu. Kalau Bangkalan bisa masuk, pasti daerah lain di Madura akan bisa dimasuki oleh aliran-aliran yang nggak bener tersebut. Kalau sudah melihat zikir dan sholawat, itu aliran nggak suka, nggak bakal masuk. Akan terbentengi kota Bangkalan dari aliran-aliran yang selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kalau ada aliran yang selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, demi Allah kita akan susah. Ya Allah, sedikit-sedikit disalahkan, sedikit-sedikit dibid'ahkan, sedikit-sedikit disyirik-syirikkan. Mereka itu seperti itu. Pertama membid'ahkan, kemudian mensyirikkan, kemudian halal dibunuh, halal. Kemudian mereka ngebom siapapun yang jadi korban, baik muslim atau non muslim. Salahnya sendiri non muslim kok ada di situ. Bahkan kemarin pernah kita dengar di daerah mana itu, Jawa Tengah apa Jawa Barat itu, mereka ngebom di masjidnya polisi, meskipun itu di kantor kepolisian, masjid rumahnya Allah. Kenapa? Karena mereka mendapatkan doktrin yang nggak benar. Doktrin yang nggak benar ini bisa masuk ke suatu daerah, bisa masuk ke suatu tempat kalau daerah tersebut nggak ada majelis. Kalau tidak ada majelis Ahlus Sunnah wal Jamaah, masuk dan mereka tuh sistemnya menyerang. Offense kalau bahasanya bola. Mereka tuh offense, yang main 10 nyerang semua. Sehingga kelabakan terkadang. Selalu masuk, selalu maksa. Tapi begitu dilihat ada majelis, ada kegiatan, mundur mereka. Inilah yang dimaksudkan oleh beliau Kiai Haji Fakhrillah, agar bisa membentengi. Makanya kita lihat Bangkalan, mana ada pengeboman di Bangkalan? Aman, alhamdulillah. Di Surabaya sempat masuk itu aliran yang nggak benar itu, karena memang bebas. Saya sendiri sempat menyatakan, ada beliau, ada Kiai Fakhri, saya sesungguhnya cemburu sama kota Bangkalan ini. Kota yang besar, kabupaten yang besar bisa menjadi kota zikir dan sholawat. Sedangkan daerah saya Surabaya, aduh wis angel wis. Daerah macam-macam Surabaya, semuanya ada di Surabaya. Majelis ya ada, kemaksiatannya ada, pengeboman ya ada, aliran yang nggak benar ya ada, pemikiran yang nggak benar ya ada. Zikir banyak di Surabaya, banyak Pak, boh. Oh, kok poin ketuaan majelis banyak Pak Surabaya, Pak. Oke. Tapi tidak seperti Bangkalan. Satu kabupaten menjadi kota zikir dan sholawat. Ini namanya saja sudah mau menjadi benteng. Akan tetapi
perjuangan beliau perlu kita tiru. Yang tidak mengenal capek. Memang dunia ini tempatnya capek. Mau istirahat itu ya mati, baru kita istirahat. Dunia ini tempatnya ibadah. Mau ibadah dengan cara apapun, hadir majelis. Sampai beliau pernah menantang kalau nggak salah, satu hari pernah berapa majelis itu? 16, 17, 15, ada perbedaan pendapat. Ada 15, ada 16, ada 17. Beliau nantang. Kalau ada yang hadir semua majelis ini, anggaplah 15 sudah yang paling sekuni. Engki. Kalau ada yang bisa hadir 15 ini, mobil saya ambil katanya. Ambil mobil saya. Asal semuanya ada bukti foto. Enggak ada yang berhasil. Sampai Neng Ayak sendiri pernah bilang, "Eman, Kak. Masa mobil dikasihkan gitu saja sama Fakhr Usmania yang hadir 15 majelis, ternyata enggak kuat." Subhanallah. Ini semangat yang perlu kita tiru. Semangat lillah, karena Allah. Kalau bukan karena Allah, enggak bakal kuat. Tapi karena semangatnya karena Allah, maka lelah menjadi lillah. Dapat pahala dari Allah, dapat balasan dari Allah. Sehingga setiap majelis yang ada, apalagi pada malam hari ini, setiap pahala yang hadir, beliau juga mendapatkan pahalanya. Alhamdulillah. Maka di sini mari kita tiru beliau itu. Kita punya dunia banyak, iya Pak, bapak-bapak, emas-emas, punya dunia banyak, iya, miliaran, ratusan miliar, triliunan, misalnya, ya. Mate obeng ngereng ke kubur, tak ngereng lagi Pak, uang gak ikut ke kubur. Pas rajina sampian kiratin Pak, meskipun umur seket, keduan obong miliaran, banyak saya ngelamar Pak. Uang Anda yang Anda sayang-sayang, yang Anda simpan-simpan, gak mau Anda sumbangkan di jalan Allah, ketika istri Anda menikah dengan suami yang baru, dinikmati oleh suami yang baru. Anda susah payah cari duit, suami yang baru tinggal ongkang-ongkang kaki sambil bilang tak perlu alakoh, punya obeng ngakan tedung tok bain. Anda dikubur gigi jari. Kurang ajar. Saya yang cari duit capek-capek, dinikmati oleh suami yang baru, langsung Anda dikatakan oleh malaikat cucian deh lu. Kenapa ketika Odik menjadi orang saya cerai? La ilaha illallah. Ini perjuangan Kiai Fakhri perlu kita tiru. Apa yang kita punya, kita pergunakan di jalan Allah. Karena kalau kita simpan-simpan, yang nikmati bukan kita, yang nikmati orang lain. Apalagi perempuan. Hei perempuan, Bu, mantok Bu. Perempuan, tirulah Sayyidatuna Khadijah. Sampai-sampai kalung terakhir diberikan untuk perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Sebab yang namanya perempuan ini, masya Allah, nggak ada orang perempuan di sini punya emas cuman satu tuh nggak ada, betul? Minimal kalungnya 2, cincinnya 2, anting-antingnya 2. Kalau satu preman ya, dan lain sebagainya. Eman dengan kalung, eman tak usah jual dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan panjang umur. Tapi kalau Anda mati Bu, yang namanya laki-laki nggak ada iddah. Seminggu setelah istrinya meninggal, tole kanan tole kiri, nyare raji emas yang Anda sayang-sayang dijadikan mahar. Enak, maharnya gratis, maharnya sudah tersedia. Mahar emas lengkap, dari anting-anting, kalung, gelang, cincin. Anda Bu dikubur gigi aja, aduh emas yang saya sayang-sayang,
Emas yang tidak mau saya sumbangkan di pengajian, tidak mau saya sumbangkan di jalan Allah, dinikmati oleh perempuan lain, langsung disampaikan oleh malaikat, cucian deh lu. Dongkol dikubur, kesel dikubur. Makanya mumpung Ki Odi, kita tiru semangat perjuangan beliau. Yang mana Allah telah menyampaikan dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Pergunakan apa yang diberikan oleh Allah kepada kamu, baik jabatan, baik kekayaan, baik ilmu, baik pengikut, baik pengaruh, baik wibawa. Pergunakan di mana? Di jalan Allah. Pergunakan untuk mendapatkan ridha Allah. Mumpung seperti sekarang, alhamdulillah, meskipun beliau Bapak Bupati ada di tempat lain, ada PLT yang melanjutkan. Karena waktu itu Kiai Fakhri ada perjanjian dengan Bapak Bupati akan diadakan majelis tiap 3 bulan sekali. Cuma kalah sama corona. Terus terang aja kalah sama corona. Meskipun aslinya di Bangkalan corona nggak dianggap, tapi sebagai pejabat nggak bisa apa-apa ya. Tetap nggak boleh. Tapi alhamdulillah malam ini dilanjutkan oleh Bapak Haji Mughni selaku PLT Bupati Bangkalan. Nah, inilah mempergunakan jabatan di jalan Allah untuk mencari ridha Allah. Kekayaan, sumbang untuk acara seperti pada malam hari ini, cerai. Kalau kita pelit, harta yang kita pelitkan itu akan dirubah oleh Allah menjadi ular yang akan melilit kita selamanya di alam kubur. Syuja'an aqra. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kalau ada acara seperti ini nyumbang, misalnya ada koordinator Fakharsmania di tiap desa, mungkin ya, tiap desa apa? Tiap kecamatan. Oh, milad Fakharsmania. Miladnya siapa ini? Miladnya Anda semua Fakharsmania, betul? Kalau meriah, Anda yang bahagia, Anda yang senang. Tapi mon korang, saya rasa todus, saudari Sorbojo, mon tak todus engkau. Siapa yang malu? Fakharsmania. Aduh, acaranya Fakharsmania. Aduh, soundnya. Aduh, panggungnya. Aduh. Oh ya, yang malu siapa? Fakharsmania. Makanya mulai sekarang, masih tahun depan ada lagi milad. Masa cukup sekarang? Masa cukup sekian, terima kasih. Tahun depan ada lagi. Siap-siap mulai hari ini, mulai besok nabung duit 1.000 rupiah tiap hari. Bisa nggak 1.000? Tiap hari bisa nggak? Ya sudah, seminggu sekali aja sudah 1.000 rupiah. 1 bulan 4.000, 10 bulan 40.000. Kalau tiap Fakharsmania nyumbang 40.000. Ini Fakharsmania totalnya berapa? 2.000 anggaplah. Lebih? Berapa ribu? 50.000. Mata ketela nih kasih ketebu. Anggaplah 2.000. 2.000 kali Pak Polo, senapa? Senapa? Punya 2.000 kali Pak Po, itu sudah belum puluh juta. Sudah belum puluh juta. Padahal cuma Pak Ibu kali 20. Pak Ibu kali 2.000. 80 juta. 80 juta. Ya, apa 8 juta? 40 kali 2.000. 40.000 kali 2.000. Oh, sampai posang nih kan. 40.000 kali 2.000 belum puluh juta. Belum lumayan, belum puluh juta nih kan. Moncong kok boleh ceramah ke? Oh, dana belum puluh lumayan nih kan. Padahal cuma 1.000 bukan 2.000. 1.000 seminggu. Aduh, mau tak bisa, Bu. Orang apa nih kamu tak bisa? 1.000 dalam seminggu. Buat nanti pulang ke rumah buat apa? Kaleng, bolongi. 1.000 seminggu. Kalau 1.000 satu hari lebih banyak.
ketika akan menjelang milad Fakharmania sumbangkan kepada ketua Fakharmania yang ada di kecamatan. Wah, luar biasa, insya Allah. Insya Allah yang ceramah dari Surabaya dijemput pakai Alprat, insya Allah. Dikawal dari Surabaya, insya Allah ini. Bukan hanya dari Embong Miring dikawal. Subhanallah. Ini kita pergunakan yang kita hanya sedikit. Kita pergunakan di jalan Allah hanya sedikit, tapi manfaatnya untuk kita di dunia, di kubur, kelak di hari kiamat. Dan padahal kalau kita sedekah di dunia itu dibayar kembali oleh Allah. Yang terakhir, termasuk salah satu, bukan yang terakhir, banyak tujuan beliau, istilahnya dengan usaha yang luar biasa, dengan gigih bisa menjadikan kota Bangkalan kota zikir dan sholawat. Bisa diresmikan oleh Bapak Bupati waktu itu Ramomon, saya ingat, di Masjid Jami Bangkalan, karena saya juga hadir. Yang terakhir, untuk merubah suasana Madura yang biasanya kalau acara pakai orkes diganti dengan sholawatan. Seandainya pas muncul berita pagi hari orkes di kota zikir dan sholawat, oh pantas apa tak pantas? Makanya saya ngonceng orkesnya kak gila berarti. Kok ngonceng orkes di kota zikir dan sholawat? Nah, kalau sudah Bangkalan nggak ngundang orkes, maka Sampang, Pamekasan, Sumeneb juga insya Allah akan ikut. Nggak ada yang namanya orkes. Kalau sudah ada yang namanya orkes, ya Allah dosanya luar binasa. Aduh. Tapi beliau dengan semangat yang luar biasa, nggak mengenal menyerah, nggak mengenal lelah, rela. Meskipun beliau tuh sakit beliau itu. Beliau memiliki gula darah yang tinggi. Orang biasanya kena gula darah tuh mudah ngantuk, sering tidur. Tapi beliau luar biasa. Seakan-akan gak peduli sama penyakitnya. Ya Allah, mudah-mudahan jasa beliau dibalas oleh Allah dengan balasan yang sepantas-pantasnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga kita dan orang-orang kita cintai berkat kehadiran di majelis ini diampuni semua dosanya oleh Allah, dihapuskan semua kemaksiatannya oleh Allah. Kita dan semua orang kita cintai, terutama segenap pihak yang membantu acara pada malam hari ini, dikabulkan semua hajatnya oleh Allah, dimudahkan semua urusannya oleh Allah, diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah dari Allah, dipanjangkan umurnya di jalan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah membalas jasa beliau Raden K. Haji Fakhrillah Askhal dengan balasan yang setimpal. Semoga Allah membahagiakan beliau di alam kubur, dijadikan kubur beliau sebagai taman surga, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai pengikut beliau yang selalu membuat senyum beliau, yang selalu membuat senang beliau, yang selalu membuat bahagia beliau, dan semoga istri beliau dan segenap putra putri beliau diberi kesehatan oleh Allah, diberi umur yang panjang oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah, juga diberi semangat yang besar sebagaimana semangat beliau untuk melanjutkan perjuangan beliau di dalam mengajak segenap masyarakat di Kabupaten Bangkalan dan sekitarnya untuk berzikir dan bersalawat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga segenap keturunan-keturunan beliau dijadikan keturunan-keturunan yang salihin dan salihat, diberi semangat yang besar oleh Allah, dijauhkan oleh Allah dari keputusasaan, dan selalu ingat kepada perjuangan ayahnya sehingga bisa mendorong mereka untuk melanjutkan perjuangan ayahnya di jalan Allah, di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan semoga kita ya Allah sebagai hamba-Mu ya Allah, jadikanlah kami ya Allah sebagai hamba-Mu ya Allah yang selalu mempergunakan nikmat yang Engkau berikan kepada kami, baik itu jabatan, baik itu harta, baik itu pengaruh, baik itu ilmu, baik itu wibawa, ataupun segala yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Berikanlah kami taufik dan hidayah agar bisa mempergunakannya di jalan yang Engkau ridhai ya Allah, di tempat yang Engkau ridhai ya Allah,
bisa membuat Engkau ridha kepada kami dan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kalau sudah sampai ajal kita dan orang yang kita cintai, semoga kita dan mereka dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah ya Allah. Bijahi walid Fatimah umnun bihusnil khatimah ya Allah, ya Allahu bihusnil خاتمة ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.